Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampunya adalah Bapak Rio Raja Pisdendi, Magister Pendidikan. Jadi yang saya bahas adalah dari mata kuliah Pendidikan Pancasila ini berjudul Pentingnya Peranan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi untuk Masa Depan atau Masa yang Akan Datang. Oke, kita langsung saja ke halaman berikutnya. Ada pendahuluan. Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 asas adalah nama dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih di pendahuluan. Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah yang banyak terkena imbas proses reformasi. Bukan hanya materinya yang banyak berubah, proses pendidikan juga seharusnya mengalami perubahan mendasar. Perubahan materi pendidikan Pancasila menyangkut amandemen terhadap UUD 1945 tentang ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Perubahan proses perkuliahan berkaitan dengan kebebasan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk merefleksikan dan bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Apabila pembatasan ruang gerak pendidikan Pancasila tersebut dilakukan, maka pendidikan Pancasila perguruan tinggi tidak akan disukai oleh mahasiswa. Bagaimanapun juga, mahasiswa dapat menerima informasi dan mendiskusikan informasi tersebut melalui media pendidikan yang beragam di luar perkuliahan. Jika perkuliahan pendidikan Pancasila dilakukan terbatas, maka ia akan berhadapan dengan situasi luar bergerak secara dinamis. Masuk pada identifikasi masalah. Di dalam mewujudkan Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh kuat menjadi syarat. Untuk membangun NKRI, kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi harus diusahakan dengan kesadaran kita. Masih diidentifikasi masalah. Berdasarkan keterangan yang tadi, maka di sini penulis akan paparkan susunan berikut ini: bagaimana konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan Pancasila, bagaimana penjelasan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, serta bagaimana penjelasan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Masuk pada bahasan hasil dan pembahasan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Materialisme, hedonis, konsumtivisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah dan sedang menerjang sudut-sudut terpencil Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda itu dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu dirasakan pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Tidak disadari sering Pancasila yang diajarkan akan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara
yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah paham filsafat yang dapat diuraikan dan diterima secara rasional. Masuk pada pembahasan sumber historis, sosiologis, politis tentang pendidikan Pancasila, landasan historis. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta, sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Landasan sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Landasan politik, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Masih di hasil dan pembahasan, masuk ke argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Indonesia terhampar dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, dan bahasa. Dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang begitu heterogen, pandangan hidup atau ideologi sebagai sebuah dasar negara menjadi praktis sangat dibutuhkan. Indonesia membutuhkan sebuah ideologi netral yang bisa memayungi dan merangkul semua budaya dari berbagai lapisan masyarakat. Secara harfiah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang membenarkan suatu tatanan yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program yang mencapainya. Di pihak yang sama, Sun T.N. dan Sun Sin H. 2005 membenarkan bahwa ideologi adalah sebuah sistem pandangan umum tentang sesuatu hal. Lalu bagaimana cara menghadapi tantangan? Sudah mulai memudarnya rasa memiliki warga negara dari setiap nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadarkan kembali reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, dan penanaman kembali ide tentang Pancasila sebagai dasar negara sejak dini. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sudah merupakan tanggung jawab kita bersama, membantu mengatasi Pancasila dalam menghadapi tantangan di era global sekarang ini. Walaupun banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman, seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Akan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Masuk pada pembahasan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan
yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks di mana budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta akan tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta akan tanah air, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan juga rohani. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda itu dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara landasan historis adalah landasan-landasan fakta secara sejarah yang dijadikan dasar bagi pengemban pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya, dan evaluasinya. Landasan sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, pembaharuan dalam masyarakat. Landasan politik, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila, adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Indonesia membutuhkan sebuah ideologi netral yang bisa memayungi dan merangkul semua budaya dari berbagai lapisan masyarakat. Secara harfiah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang menerangkan, membenarkan suatu tatanan yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Akan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, nepotisme, dan menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri. Di kesimpulan yang terakhir, berdasarkan uraian yang sudah dipresentasikan tadi, penulis menyampaikan bahwa pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada khususnya. Oleh karena itu, dengan penyusunan presentasi ini semoga dapat berguna bagi para pembaca sebagai acuan proses pembelajaran dalam menjawab segala tantangan yang ada.
Itulah paparan presentasi dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.